Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih Mam di channel YouTube Mama Bunga. Channelnya buat para ibu rumah tangga agar lebih bersemangat beraktivitas. Bagaimana nih kabar kalian hari ini Mams? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan semangat ya. Bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah ya Mam, sampai saat ini detik ini aku masih diberi kesehatan sehingga aku masih bisa share kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ini adalah aktivitas aku di siang hari ya Moms. Dan di video kali ini aku ingin berbagi tips buat teman-teman dimanapun berada. Tipsnya yaitu untuk menghindari rasa mager saat melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Dan siapapun itu pasti pernah merasakan yang namanya mager, males gerak. Jadi di sini aku mau berbagi tips ya Mams, dan tips ini adalah cara aku untuk menghindari rasa mager. Dan tips yang pertama adalah membiasakan untuk bangun di pagi hari. Jadi kalau bisa kita mengusahakan bangun itu sebelum sholat subuh ya Mams, sebelum tiba waktu subuh. Jadi selain kita bisa melakukan sholat subuh tepat waktu, kita juga bisa beraktivitas waktunya masih panjang. Jadi kenapa di sini aku sarankan buat teman-teman bangunnya itu lebih cepat kalau bisa itu sebelum subuh. Jadi itu ya Moms yang pertama. Dan jika teman-teman ada yang bertanya kenapa, apa ngaruhnya Moms kalau kita bangun lebih cepat, lebih awal gitu ya. Nah di sini sangat berpengaruh banget ya Moms, karena kalau kita bangunnya itu lebih cepat, lebih pagi, selain kita bisa melakukan sholat subuh itu tepat waktu, kita juga bisa lanjut selesai sholat subuh gitu ya Moms, kita bisa lanjut memasak buat sarapan, bisa sekalian memasak buat makan siang gitu ya. Lanjut kita bisa mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu rumah dan menyapu halaman. Lanjut kita menjemur pakaian. Kalau kita bisa rutin setiap hari itu kita bangunnya pagi, sudah pasti pekerjaan kita selesai dan rasa mager itu bisa kita hindari. Jadi setelah selesai tugas-tugas kita, biasanya itu kalau aku jam 7 itu udah selesai semua ya Moms. Kalau punya anak sekolah, terus kita bisa lanjut mengantarkan anak sekolah. Sepulang dari mengantarkan anak sekolah, rumah kita sudah bersih, sudah rapi, kita juga sudah selesai gitu ya Moms. Jadi waktu kita untuk istirahat, waktu kita untuk santai itu panjang gitu. Dan kalau kita beraktivitas di pagi hari, sudah pasti kita lebih semangat gitu ya Moms, karena melakukan aktivitas pagi hari itu badan itu masih segar. Terus kalau kita lakukan dari mulai selesai sholat subuh, pasti jam 7 itu sudah selesai semuanya. Jadi setelah ngantar anak sekolah pulang, kita tinggal ngelanjutin aktivitas kita. Contohnya nih, kita mau ngepel lantai, kita lanjut ngepel lantai. Tapi kalau tidak, ya dari mulai jam 7 itu kita udah selesai semuanya gitu Mams. Jadi waktu kita untuk istirahat, untuk main HP itu kan panjang banget. Jadi seperti itulah cara aku untuk menghindari rasa mager saat beraktivitas ya Mams. Dan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore sudah banyak ya Mams waktu untuk istirahat, untuk rebahan, ataupun untuk melakukan aktivitas yang kita suka gitu, seperti main HP gitu ya Mams. Jadi seandainya kita mau scroll TikTok itu sudah panjang waktunya, dari mulai jam 7 sampai menuju ke sore hari jam 3. Jadi itulah Mams saran dari aku untuk menghindari rasa mager. Tapi kalau kita bangunnya itu jam 6, kita hanya mengharapkan bangun pagi buat sarapan, selesai buat sarapan targetnya ngantar anak sekolah, setelah itu pulang dari ngantarkan anak sekolah kita lanjut lagi aktivitas. Kalau semakin siang cuacanya semakin panas, itu rasa mau gerak itu males gitu Mams. Disitulah timbul rasa mager, bahkan rasa mager yang berlebihan, karena cuacanya semakin panas,
Dan kalau sudah siang, kita sudah pasti pengennya itu duduk santai sambil scroll HP gitu ya Mom, sambil main HP, scroll TikTok. Nah, udah pasti kayak gitu. Dan itulah yang membuat kita jadi mager, males gerak. Jadi untuk tips yang pertama sudah cukup jelas ya Mams. Kita lanjut lagi tips yang kedua untuk menghindari rasa mager saat beraktivitas sebagai berumah tangga. Jadi tips yang kedua, usahakan kita selalu mempunyai jadwal waktu. Nah, contohnya setelah selesai tugas kita di pagi hari, kita ada waktu istirahat sampai menuju ke sore hari untuk beraktivitas lagi. Jadi kita usahakan memiliki waktu, memiliki jadwal waktu ya Mams. Contohnya biasanya kita itu jam berapa kita mulai aktivitas di dapur di sore hari. Nah, kalau aku biasanya itu jam 2 sudah mulai ya Mams. Karena dari pagi sampai sore waktu aku juga menurut aku sudah cukup untuk istirahat. Jadi aku mulai di sore hari itu biasanya jam 2. Yang pertama kali aku lakukan mengangkat pakaian ya Mams, mengangkat pakaian dan lanjut melipat pakaian. Setelah selesai melipat pakaian, lanjut aku susun ke dalam lemari. Karena jangan sampai kita tunda-tunda ya Mams. Kalau kita tunda-tunda itu bisa menimbulkan rasa mager. Usahakan setiap pekerjaan kita selesaikan dulu baru lanjut pekerjaan yang lainnya. Dan setelah selesai menyusun pakaian ke dalam lemari, aku lanjut memasak untuk menu makan malam. Setelah itu aku cuci piring. Setelah cuci piring, sapu lantai, sapu halaman. Setelah itu mandi. Jadi ya sudah selesai ya Mams kalau untuk tugas di sore hari. Dan kenapa tips yang kedua aku sarankan buat teman-teman untuk mempunyai jadwal waktu? Karena dengan melihat waktu, dengan melihat jadwal sehari-hari kita sebagai rumah tangga itu akan mengingatkan kita sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban. Jadi di situ aku sarankan kalian punya jadwal waktu. Contohnya kalian mau mulai aktivitas itu jam berapa, terserah kalian, nggak mesti sama kayak aku ya jam 2. Bisa kalian lakukan itu dari jam 2 ataupun jam 3 supaya pekerjaan kita itu selesai tepat waktu ya Moms. Semoga tips yang kedua ini teman-teman semuanya juga sudah paham ya. Kita lanjut tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah usahakan jangan megang HP, jangan main HP sebelum pekerjaan kita selesai. Contohnya kita mau melipat pakaian nih ya Moms. Pakaian sudah kita tuang dari keranjang ataupun sudah kita angkat dari jemuran, terus kita taruh di lantai, rencananya mau kita lipat. Tiba-tiba kita kepikiran nih oh iya aku pengen lihat nih daster di TikTok umpamanya gitu ya Moms. Niatnya ini cuma mau lihat-lihat daster doang gitu, makin scroll makin ke bawah makin asik gitu. Jadi jangan sampai pekerjaan belum selesai sudah memegang HP ya Moms, karena HP juga salah satunya yang bisa membuat kita jadi mager. Yang tadinya sudah ada niat untuk melipat pakaian, tiba-tiba kita ada kepikiran pengen melihat sesuatu di HP dan terus kita keasikan main HP, jadi terbengkalailah pekerjaan kita nggak jadi ngelipat pakaian. Dari situlah pekerjaan kita jadi terbengkalai ya Moms, jadi tidak bisa selesai tepat waktu, dan disitu juga bisa membuat kita jadi terburu-buru. Jadi itulah tips dari aku ya Moms untuk menghindari rasa mager saat beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Yang pertama, usahakan bangun pagi hari sebelum subuh. Dan yang kedua, kita harus mempunyai jadwal waktu untuk memulai beraktivitas. Dan yang ketiga, usahakan jangan pernah memegang HP ataupun memainkan HP saat melakukan aktivitas. Semoga tips yang aku berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada.
Oke mam, sampai di sini dulu videoku kali ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga selesai. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah selalu setia nonton video-video Mama Bunga. Buat yang sudah nonton, buat yang sudah berkomentar, terima kasih banyak, Masya Allah. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa lagi di video-video Mama Bunga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.